Nasib miris dialami seorang selebgram bernama Mega Amelia, warga Cikarang. Mega kini tengah berjuang di Pengadilan Agama Karawang untuk mendapatkan kejelasan status putranya, Vino, yang masih berusia di bawah 1 tahun. Pasalnya, sang mantan suami, Kasla Kuswanto alias Wawan, tiba-tiba balik badan dan tak mau mengakui Vino sebagai anak kandungnya. Yunita bahkan meluangkan waktu datang ke Karawang demi memberikan support moral kepada Mega, sahabatnya yang kembali menjalani sidang lanjutan atas gugatannya terhadap Wawan. Saya ada di pengadilan ini untuk demi anak saya, ya kan? Kalau memang dari pihak tergugat itu meragukan dan tidak mengakui, saya sudah bersedia untuk melakukan tes DNA. Biaya pun kami yang cover. Karena kan tadi emosi karena dari pihak pengacara sana udah 2 kali mangkir untuk melakukan tes DNA dengan tidak ada alasan. Karena saya kan dari awal bilang kita berpisah tapi anak kita urus bersama. Ketika dia mangkir dari tanggung jawab dia, makanya dari itu saya memasukkan gugatan di Pengadilan Karawang. Tapi pas sudah masuk gugatan, sekarang dia malah tidak mengakui. Dan saya sekarang menunggu beliau untuk melakukan tes DNA atau itikat baik beliau untuk mengakui dan menanggapi anaknya ini sampai kuliah dan sarjana. Anehnya, Wawan yang menolak mengakui diri sebagai ayah biologis Vino juga menolak melakukan tes DNA untuk membuktikan kebenaran atas penolakannya tersebut. Mega dan Wawan menikah secara siri di rumah orang tua Mega di Cikarang pada tahun 2023. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang putra yang mereka beri nama Vino. Mega mengaku pada awalnya Wawan selalu datang menjumpainya layaknya suami istri. Demikian pula ketika Vino lahir, Wawan selalu datang menengok putranya dan memberi perhatian layaknya seorang ayah. Namun, perjalanan rumah tangga mereka berlangsung singkat, hingga akhirnya Wawan menjatuhkan talak atas Mega. Perceraian itu diterima dengan lapang dada oleh Mega, namun ia sangat sakit hati ketika Wawan tidak mau menerima dan mengakui Vino sebagai buah cinta mereka. Waktu itu saya pernah somasi juga oleh kuasa hukum saya untuk bertemu dengan saudara Wawan. Dan saya juga udah coba melalui WhatsApp, melalui telepon, tapi semua dibatasi, akses saya diblokir, orang tua saya diblokir, dan kami tidak punya akses. Pilihan saya PK ini sebenarnya ingin memperjuangkan diakuilah anaknya, meskipun kawinnya kawin siri ya, itu secara agama juga diakui, secara undang-undang sekarang itu bahwa anak hasil dari kawin siri itu masih ada hubungan dengan ayahnya. Ini yang harus dipahami sama tergugat. Jadi bukan hanya hubungan dengan ibunya saja, selama bisa dibuktikan bahwa anak itu memang anaknya tergugat. Kalau kita kan sudah membuktikan bahwa ini adalah anaknya tergugat. Bahkan kemarin Pengadilan Agama Karawang sudah memberikan putusan sela. Jadi memerintahkan kepada tergugat Kasla Kuswanto untuk melakukan tes DNA. Diberi waktu kurang lebih 1 bulan. Tapi waktu itu tidak digunakan. Berarti dia apa? Dia tidak bisa membuktikan bahwa itu bukan anak dari dia. Jadi kalau dia memang yakin bahwa itu bukan anaknya dia pasti berani tes DNA. Tapi dia nggak berani. Dia melalui pengacaranya sudah menyatakan di depan sidang bahwa kliennya keberatan melakukan tes DNA. Tidak hanya bicara, Vega memiliki sejumlah bukti, mulai dari bukti administrasi hingga bukti dokumentasi berupa foto yang memperlihatkan bagaimana Wawan awalnya menerima dan begitu mencintai Vino. Apalagi Wawan yang sebelumnya sudah menikah disebut-sebut mendambakan seorang anak laki-laki. Namun Wawan tiba-tiba berubah dan menolak mengakui Vino sebagai anaknya. Tidak hanya itu, Wawan juga melalaikan tanggung jawab memberi nafkah untuk Vino.
Kenyataan miris ini pula yang menyentuh hati nurani Yunita, mantan istri Dausmini yang pernah mengalami hal serupa. Yunita bahkan meluangkan waktu datang ke Karawang demi memberikan support moral kepada Mega, sahabatnya yang kembali menjalani sidang lanjutan atas gugatannya terhadap Wawan. Hari ini aku lagi nemenin teman aku, ini namanya Mega, tapi biasanya dikenalnya Vega kalau di Instagram. Ini sama-sama teman kenal di sosmed awalnya, tapi kita jadi deket banget. Aku nemenin dia untuk support. Hari ini tuh lagi ada sidang kasus gugatan tentang anak. Yang dimana ini kasusnya mirip-mirip sama kasus aku dulu ya, tentang perkara tes DNA gitu. Yang dimana si sahabat aku ini punya anak, tapi anaknya itu diragukan oleh bapak kandungnya, seperti itu. Jadi aku pengen bantu support aja sih, pengen nemenin dia supaya ya dia bisa lebih kuat gitu ya. Udah, dia waktu awal saya bercerai dia bilang menerima anak saya. Jadi Wawan itu berubah setelah masuk kasusnya ke pengadilan. Ya mungkin tidak tahu ada hasutan atau dia tertekan, saya tidak tahu. Mungkin dia juga karena keadaan, ya saya juga tidak tahu, atau karena hatinya sendiri juga saya tidak tahu. Yang jelas sebelum masuk ke pengadilan ini Wawan mengakui, dan Wawan juga tidak memungkiri ini anaknya, tapi setelah masuk gugatan ini dia berubah. Kalau menurut aku udah bener ya, udah di jalan yang benar ke pengadilan, karena semuanya itu tidak bisa dibuktikan hanya dari mulut. Misalnya itu anak saya atau bukan anak saya, semua itu pasti ada bukti-bukti yang dikumpulkan, terus juga yang pasti akan tes DNA gitu loh. Cuma ya kita bisa lihat kalau misalnya pihak mantan suami Kak Mega nggak mau tes DNA, ya berarti ada sesuatu dong gitu. Karena mungkin ini cuma siasat untuk menghindari nafkah kewajibannya dia sebagai seorang ayah ke anaknya, mungkin seperti itu ya. Kalau yang aku tangkap nih kayak gitu. Untuk nafkah anak, Mega hanya meminta Wawan memberikan pertanggungan atas putra mereka senilai 5 juta rupiah per bulan sampai sang putra berusia 21 tahun. Jika ditotal jumlahnya sekitar 1,2 miliar rupiah. Dengan kondisi ekonomi Wawan sebagai pengusaha, menurut Mega nilai tersebut tidaklah berlebihan. Beliau itu orang yang mampu, bisa dibilang pengusaha di Karawang. Beliau ini pengusaha di Karawang, sebutlah panggilannya Wawan. Dia itu punya perusahaan, dia juga punya usaha, di mana yang notabene-nya digolong mampu untuk menafkahi anak ini. Kalau waktu itu aku step-stepnya itu aku ke Komnas Anak dulu bedanya, karena kan aku tuh nggak tahu kalau dia tuh lagi ada masalah kan. Jadi aku tahu itu baru pas dia di sosmed, itu aku baru kayak aku ngechat dia. Ternyata kasusnya udah berjalan, makanya aku baru kok nggak bilang gitu. Harusnya dari awal tuh kita bisa ke Komnas Anak dulu biar dimediasinya sama Komnas Anak gitu. Ke situ. Cuma tapi nggak apa-apa, yang sekarang ini yang udah berjalan dijalanin aja dulu. Nanti kalau misalnya emang masih alot banget ya mungkin kita akan aku bakal bantu dia untuk ketemu ke Komnas Anak di tempat dulu aku dulu permasalahan aku bisa diselesaikan benar-benar secara kekeluargaan, itu penengahnya Komnas Anak. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya dari pengadilan itu nggak ada titik temunya, mungkin akan lewat Komnas Anak mungkin ya. Tapi berharapnya nggak usah sampai ke Komnas Anak, cukup di pengadilan aja udah cukup bisa selesai secara kekeluargaan. Maksudnya nggak perlu lagi ada gugatan lagi, permintaan dia dipenuhi oleh mantan suami, udah sebatas itu, pengakuan, nafkah gitu, udah sebatas itu. Tapi ibarat menabrak gunung, tuntutan Mega sama sekali tidak digubris oleh Wawan. Jangankan terhadap Mega, Wawan juga terkesan tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Karawang. Sebab dari 9 persidangan, Wawan cuma hadir sekali pada saat mediasi dan tidak mengindahkan permintaan hakim untuk melakukan tes DNA. Merasa diacuhkan oleh pria yang telah menikahinya, emosi Mega pun meledak dan melampiaskan kemarahannya kepada kuasa hukum Wawan saat menghadiri sidang pada Rabu 16 Mei lalu. Dan inilah momen panas ketika Mega menumpahkan amarah kepada kuasa hukum mantan suaminya. Makanya saya sampaikan dulu ke dia maunya seperti apa.
Kalau lebih tahu abang lah. Nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai emosi, nggak usah. Sebenarnya kalau bukan anaknya disuruh tes DNA nggak mau. Iya, udah. Ini lebih pendidikan Pak, dia harusnya lebih tahu. Dia juga punya Udah, anak. sayang. Ini kan pengadilan, bukan Iya. tempat curhat. Sekarang kalau dia emang bisa buktiin pakai tes DNA. Ayo Tolong Pak, dia tolong. Bapak kan punya anak, jangan kayak gini Pak. Pikirin anak Enggak, Bapak. Pak, saya pesen aja Pak. Kalau emang dia nolak si Pino anaknya, tolong Tolong di tes tes DNA. Saya Itu biayain. satu-satunya cara. Di TikTok saya yang Kalau bayar. dia nggak mau Saya tes yang DNA, bayar. berarti dia kalah, oke? Sampaikan Pak. Saya yang Sampaikan. bayar. Mamahnya yang bilang Pak. Ini saya pesen Ya, namanya, saya oke. sampaikan ke dia. Saya yang bayar, Itu tenang aja. aja saya yang bayar. Jangan takut hartanya keambil, saya yang bayar. Ini buat masa depan anak saya. Paham, sama-sama punya Bapak juga punya anak kan? Bapak juga punya anak kan? Ini sama ini itu. Sekarang kan kalau Bapak ngomong nggak berdasarkan bukti kan percuma Pak. Iya, nanti ya putusannya Bu, nanti saya panggil ngobrol. Ya. Saya dari kemarin ditolak-tolak tapi nggak berani tes DNA, itu artinya Ya, apa? siap. Pendidikan. Ini kan pengadilan bukan tempat curhat. Kalau cuma bisa ngomong, nah tukang batagor juga bisa ngomong tanpa ada bukti. Permintaan kita itu sepele. Kalau mereka tidak merasa mengakui kalau anaknya Kamega ini adalah anak dia, ya udah kita buktikan dengan tes DNA. Namun pihak mantan suaminya tidak bersedia untuk tes DNA seperti itu. Makanya ada timbul emosi gitu. Karena kan namanya perempuan, wajar punya anak, terus anaknya diragukan gitu kan. Pasti emosi, siapa juga pasti emosi. Karena dulu aku juga pernah diraguin kan, aku emosi gitu. Jadi berharapnya kalau emang bapaknya nggak ngakuin, ya udah simpel buktiin aja, tes DNA aja, semua akan ditanggung biayanya oleh sahabat aku ini. Jelas emosi karena ini kan menyangkut mental anak, masa depan anak. Saya ada di pengadilan ini untuk demi anak saya, ya kan. Kalau memang dari pihak tergugat itu meragukan dan tidak mengakui, saya sudah bersedia untuk melakukan tes DNA. Biaya pun kami yang cover. Karena kan tadi emosi karena dari pihak pengacara sana udah 2 kali mangkir untuk melakukan tes DNA dengan tidak ada alasan. Sebagai warga negara, kini Mega mengharap keputusan bijak dan adil dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang. Ia percaya para hakim akan memutus perkara ini tidak saja atas bukti dan fakta, tapi juga dengan nurani dan naluri kemanusiaan, demi nasib dan masa depan seorang anak manusia yang terlahir dari pernikahannya dengan Kasla Kuswanto alias Wawan. Saya sih berpesan ya, anak kan suatu saat besar, dia akan tanya siapa ayahnya gitu kan. Tolonglah gitu kan, sebagai lelaki tanggung jawabnya. Apalagi Nggak dia ada kan bekas anak ya? ya tidak ada yang namanya mantan anak. Ada mantan istri, tidak ada yang namanya mantan anak. Tolonglah tergerak hati nuraninya. Anak itu kan takut terganggu mentalnya sampai ada di media, ya kan. Suatu saat anak itu besar, suatu saat anak dia juga besar, pasti dia akan mengulik siapa ayahnya, bagaimana kelakuan ayahnya. Jadi tolong kalau memang ada itikat baik dari dia, dari beliau ya, tolong hubungi kuasa hukum saya. Saya berharapnya nih tidak ada lagi laki-laki yang mau enaknya doang nih pas bikin gitu. Pas udah lahir, kabur. Jangan ya Pak ya. Tolong, ini anaknya, kasihan, anaknya ganteng loh Pak, mirip sama Bapak. Tolong diakui anaknya. Jadi pesan saya kepada Kasla Kuswanto atau Wawan, Anda sudah ketemu saya di FX Sudirman, Jakarta. Dan Anda sudah mengakui bahwa itu anak Anda. Yang jadi masalah hanya Anda berapa mau ngasih nafkah kepada itu aja. Tapi nyatanya di pengadilan Anda menolak dan tidak mengakui sebagai anak Anda. Jadi kita sebagai laki-laki ya harus tanggung jawab lah, apa yang sudah kita buat ya harus kita pertanggungjawabkan sebagai laki-laki. Soal kita punya keluarga di lain tidak menghalangi tanggung jawab kita kepada anak kandung.